Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Apa itu dukhon? Di dalam Al-Quranul Karim, antum bisa baca di dalam surah Dukhon ayat yang ke-10 sampai ke-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fartaqibi yawma tatis sama'u bidukhanin mubin." Tunggulah wahai Muhammad pada hari di mana langit akan dipenuhi dengan asap yang sangat tebal yang akan meliputi manusia, dan inilah azab yang sangat pedih. Kemudian mereka pun berdoa agar azab itu dihilangkan. Ya Rob, hilangkanlah azab itu dari kami dan kami akan beriman. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana mungkin menerima peringatan padahal sebelumnya telah datang seorang Rasul yang amanah kepada mereka. Kemudian mereka pun berpaling dan mengatakan bahwa Rasul itu adalah orang gila. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya kami yang telah menghilangkan azab. Tapi kembali kalian menjadi ingkar, kami akan menghantam mereka dan kami akan membalas dengan balasan yang setimpal. Surah Dukhon ini adalah dalil dari Al-Quran tentang adanya asap. Adapun dalam hadis Nabi SAW banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, segeralah kalian beramal sebelum datang 6 perkara. Yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, dukhon. Nah, ini yang kedua, dukhon. Yang ketiga, dajjal. Yang keempat, dabbah, binatang melata yang bisa bicara, ataupun sesuatu yang khusus atau yang umum pada kalian. Kemudian hadis yang kedua, hadis Huzaifah. Suatu ketika para sahabat sedang berbincang-bincang tentang kiamat. Rasul berkata, sedang bincang-bincang apa kalian? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami sedang berbincang-bincang tentang kiamat. Maka Rasul mengatakan, kiamat tidak mungkin tegak sampai kalian melihat 10 perkara yang merupakan tanda-tanda kiamat besar. Kemudian disebutkan, yang pertama dukhon, yang kedua dajjal, yang ketiga dabbah, yang keempat terbitnya matahari dari arah barat, yang kelima turunnya Isa ibnu Maryam, yang keenam Yajud dan Majud, yang ketujuh gempa dari arah timur, yang kedelapan gempa dari arah barat, yang kesembilan gempa di Jazirah Arab, yang kesepuluh manusia akan digiring oleh api yang berasal dari negeri Hijaz ataupun Aden, Yaman, ke tempat berkumpulnya di Syam. Ini 10 tanda-tanda kiamat besar. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanad yang baik, Rob kalian telah memberikan peringatan kepada kalian tentang 3 perkara. Yang pertama dukhon, yang akan mengambil seorang mukmin seperti pilek. Tetapi kalau sampai kemudian dukhon ini mengenai orang kafir, kemudian dihirup sama dia, maka akan keluar asap dari telinga-telinga mereka, dalam riwayat dari hidung mereka, dari mata mereka, bahkan dalam riwayat dari dubur mereka, bahkan dalam riwayat bahwa apabila asap itu melanda mereka, maka kepala-kepala mereka akan terbakar. Sampai sedemikian. Kemudian sekarang apa sih dukhon itu? Dukhon itu dalam bahasa Arab, kalau ada kayu yang dibakar kemudian asap yang mengepul ke atas, itu namanya dukhon. Ataupun orang Arab mengatakan kalau ada debu yang naik ke langit, maka mereka mengistilahkan dengan kalimat dukhon. Itu secara bahasa. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, 5 perkara sudah berlalu dari kita. Pertama, lizab. Artinya lizab itu kehancuran bagi orang-orang kafir di Badar. Kemudian yang kedua, Rum. Maksudnya adalah Romawi yang mengalahkan Persia. Yang sebelumnya Persia mengalahkan Romawi. Yang ketiga, Batsyah, juga kehancuran orang-orang musyrik di Badar. Yang keempat, Al-Qamar. Al-Qamar maksudnya bulan terbelah menjadi 2. Dan yang kelima, Dukhon. Dukhon ini juga sudah terjadi. Kata siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud. Kapan itu? Ketika orang-orang musyrik melambat-lambatkan untuk masuk Islam. Kemudian Rasul berdoa, ya Allah, timpakanlah kepada mereka paceklik selama 7 tahun seperti paceklik Nabi Yusuf. Artinya betul-betul ditimpakan paceklik kepada mereka. Maka datang Abu Sufyan kepada Rasulullah supaya berdoa kepada Allah dan supaya Allah mengangkat paceklik itu.
Saking tidak adanya makanan, saking tidak adanya minuman, sebagian mereka hampir mati kelaparan. Kemudian mata mereka berkaca-kaca melihat ke langit itu seolah ada asapnya. Itu yang dimaksud dukhon, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Maka di sini maksudnya adalah karena di sini tidak ada hujan, otomatis tanah-tanah yang ada di bumi ini mengepul ke langit, terbawa angin, terhempas angin sehingga di langit itu kayak ada asap. Itulah dukhon. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW menurut Abdullah ibnu Mas'ud. Dan nanti ada khilaf tentang permasalahan ini. Intinya bahwa bukan itu yang dimaksud dukhon, tapi dukhon itu adalah asapnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan yang sangat hitam, yang akan meliputi satu dunia selama 40 hari. Seorang muslim pun akan pilek dan pusing walaupun sedikit, tapi orang kafir banyak yang meninggal, tidak tahan dengan sakitnya asap itu. Bayangkan teman-teman, asap selama 40 hari. Asap itu akan turun dan menyelimuti seluruh dunia, masuk ke rumah-rumah, ke kamar-kamar, ke gua-gua, ke gang-gang, sehingga semua orang menghirup dan tidak ada yang tidak menghirup. Jadi sangat mengerikan. Makanya dukhon itu termasuk alamat kiamat besar. Riwayat-riwayat dukhon ini banyak diriwayatkan para sahabat, seperti Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis tentang dukhon, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis tentang dukhon, Abdullah bin Abi Mulaika, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ali radhiyallahu anhu, Huzaifah ibn Yaman, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Malik al-Asy'ari, Wasilah ibn Asqa, dan Huzaifah ibn Asid al-Ghifari, dan banyak lagi sahabat yang meriwayatkan tentang masalah dukhon ini. Dan kitab-kitab para ulama juga banyak yang membukukan tentang masalah dukhon ini, seperti Imam Bukhari menyebutkan tentang hadis-hadis tentang masalah dukhon, Imam Muslim, kemudian juga Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Mustadrak Al-Hakim, Mujam Tabrani. Itu semua termuat hadis-hadis tentang masalah dukhon. Termasuk juga Al-Imam Ibnu Katsir baik dalam tafsirnya atau dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Kemudian Imam Tobari dalam tafsirnya. Kemudian Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Kemudian Imam Tobari dalam tafsirnya. Kemudian Ibnu Hatim dalam tafsirnya, kemudian Al-Qurtubi dalam Tazkirah, kemudian Mubarak Furi dalam Syarah Tirmizi, dan banyak kitab yang memuat tentang masalah dukhon. Masalahnya, kapan dukhon ini terjadi? Tidak ada hadis yang menjelaskan tentang tertib, karena hadis itu redaksi ke redaksi. Ada yang dimulai dukhon, ada yang dimulai bukan dukhon. Ini semua kembali kepada ijtihad para ulama. Kalau ijtihad para ulama berarti bisa benar bisa salah. Karena Rasul tidak menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 1 dukhon, enggak. Ada memang riwayat dukhon pertama, tapi tidak semua riwayat meletakkan dukhon pertama. Ada yang meletakkan dajjal pertama, jadi tidak bisa kita pastikan mana duluan. Tetapi saya akan mengambil pendapat yang paling bagus dalam hal ini. Pendapat Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar pengarang kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Al-Bukhari, pengarang kitab Bulughul Maram, banyak karyanya. Apa kata beliau? Tanda-tanda kiamat besar itu terbagi menjadi 3. Ada tanda-tanda yang menyebar di bumi, ada tanda-tanda yang menyebar di langit, dan ada tanda-tanda yang menunjukkan hanya beberapa langkah kepada terjadinya kiamat besar. Adapun tanda-tanda yang awal, kata beliau, yang akan merubah tatanan bumi. Pertama keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Isa ibnu Maryam, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terjadi 3 gempa. Ini kalau 4 perkara muncul, maka akan merubah tatanan bumi. Yang kedua, tanda-tanda yang akan merubah tatanan langit dari tanda-tanda kiamat besar. Pertama dukhon. Yang kedua, terbitnya matahari dari arah barat. Yang ketiga, keluarnya dabbah, binatang melata yang keluar dari perut bumi yang bisa bicara. Ini akan merubah tatanan langit. Dan yang terakhir, tanda kiamat yang mendekati kepada kiamat besar. Dan itu dimulai dari api yang menggiring umat manusia dari Yaman ke Syam. Nanti manusia akan berkumpul di situ dan Allah akan kiamatkan. Jadi tartib ini, kata Imam Ibnu Hajar, adalah tartib yang disebutkan oleh Al-Imam At-Thayyibi. Imam At-Thayyibi ini termasuk ulama hadis, ulama tafsir, ulama bayan, memang ulama besar. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Jadi, kalau kita urut Dajjal dulu, kemudian turunnya Isa ibnu Maryam,
kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian gempa dari arah barat, gempa dari arah timur, gempa dari jazirah Arab, baru kemudian dukhon. Setelah itu baru terbitnya matahari dari arah barat. Setelah itu keluar dabbah, dan yang terakhir api yang menggiring manusia sampai kepada Syam. Nanti seluruh manusia akan dikumpulkan di situ dan Allah tegakkan kiamat. Maka Allah hancurkan bumi ini sehancur-hancurnya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.